Oke, sekarang di edisi ceritaku buatmu, edisi siang yang panas. Gerah. Oke, ini sekarang masih di seputar dinding dan tangga, tapi ini udah seri terakhir karena tinggal bahas teater temu. Ini poster tahun 2006. Oh, ini pentas yang ambisius loh di kampungku. Tapi mengapa ambisius? Karena pentas ini meski keadaannya masih gempa, waktu itu gempa Jogja, kami tetap pentas ya di kecamatan. Nah, penontonnya tetap banyak. Ya namanya orang sekampung kan ya, jadi tetap meski ada bencana tetap butuh hiburan gitu. Judulnya Lelakon Urip Dilakoni Kanthi Waras lan Trengginas. Itu bahasa Indonesianya perjalanan kehidupan itu harus dijalani dengan berpikir waras dan trengginas. Waras itu berpikir dengan sehat, trengginas itu dengan gesit, dinamis, dan tidak mudah mengeluh atau menangis. Itu keren kan? Itu menggambarkan fragmen-fragmen kehidupan orang-orang kampung saya. Ada tokoh Samsinah, ada tokoh Makjiu, ada Samsinah, terus tokoh Cahyati, tokoh Haji, terus tokoh Cempluk, tokoh ini macam-macam, Mujiran, alap-alap gitu. Macam-macam ini tokohnya. Ini pertama kali saya membuat naskah teater bahasa Jawa itu lelakon. Itu masih sangat dipengaruhi oleh teater Gapit dari Solo itu. Siapa? Bambang Widoyo SP atau Kentut. Itu masih sangat dipengaruhi karena ya kemudian saya yakin setiap orang pasti ada yang mempengaruhi. Karena memang demikian, saling menginspirasi dan nanti lama-lama kalau kita terus menulis, belajar akan menemukan karakter kita sendiri gitu. Puisi saya dipengaruhi oleh Afrizal Malna, Gunawan Marianto, Rindra, Khairil, iya jelas. Penulisan naskah saya dipengaruhi oleh Beckett, jelas. Itu. Yes, demikian juga ini naskah bahasa Jawa. Lama-lama akan tumbuh lagi. Ya ada 4 tahap kan membaca itu. Menurut saya membaca itu ada 4 tahap. Tahap pertama itu hiburan. Terus kemudian tahap kedua itu tahap kedua itu mengikuti, menganut menurut apa yang kita baca. Tahap ketiga itu menganalisa. Apa yang kita baca kita analisa. Terus tahap keempat itu melawan. Nah, apa yang kita baca itu kita lawan gitu. Kita sudah punya ide, punya gagasan untuk tidak terpengaruh, tetapi harus membuat sesuatu yang baru dari apa yang berbeda dengan apa yang kita baca itu. Gitu deh. Itu lakon urip dilakoni kanthi waras lan trengginas itu prosesnya lama loh. Tidak hanya sebulan 2 bulan loh. Saya menulisnya itu adegan pertama, adegan kedua itu baru untuk latihan dan harus menentukan jadwal-jadwalnya begitu. Nah, terus belum terhalang gempa. Nah, setelah gempa itu kami sempat latihan. Dasar waktu itu gempa Jogja itu saya baru sekali ya lihat rumah saya itu bergoyang gitu. Serem. Nah, itu akhirnya kami tetap pentas dan penontonnya banyak gitu dan ya dapat bantuan-bantuan kecil, tidak seperti yang pertama pentas dulu. Ya itu efek dari ini diteruskan, efek dari menang para festival teater kampung di Jogja. Keren. Itu ya. Lama-lama memang ini pertama memang Jawa yang masih miskin, Jawa yang tertindas, sengsara, masa itu, tetapi di situ tetap ada nilai-nilai kebijakan, keberanian, ingin maju, kayak gitu. Nah, kemudian naskah saya yang kedua, Maono Asu itu kan itu bicara tentang sebuah
sanepo asu itu sesuatu yang merusak, bisa apa saja sih ya, walaupun itu inspirasinya dari ketergusuran kampung halaman kami, tetapi asu itu bisa sesuatu yang merusak itu apa saja, bisa bahasa, bisa agama, bisa hukum, bisa budaya, bisa kata-kata, kebijakan atau apa yang masyarakat sendiri tidak tahu menahu tentang itu, udah tahu-tahu masuk dan merubah segala-galanya gitu. Dan di situ awal dari pembodohan, terus ketertindasan, sebenarnya kayak gitu tidak kurangnya pengetahuan ya. Padahal tidak kurang sih pengetahuannya, ya memang beda, pengetahuannya beda, patron-patronnya itu kadang oleh nilai-nilai leluhur kita itu, leluhur itu apa ya, kalau di dalam ilmu sains yang pengetahuan itu kuno, kalau si agama musyrik apa gitu. Saya pernah diceritain tentang sesaji itu kan ya bukan sesuatu yang itu sebenarnya sangat nalar. Sesaji itu kata seseorang, siapa ya, petani mana ya dulu, Pak Sleman apa ya, bahwa sesaji itu sebenarnya alat monitoring, di mana sesaji itu kan isinya kan macam-macam kekayaan alam gitu kan. Nah dulu waktu itu di masa kerajaan itu kekayaan alam yang disajikan tuh oleh itu kan dihasilkan oleh desa-desa tertentu, desa Wat Galeh atau desa Kemuning, desa Remujung, desa Ijuroiroyo, itu menghasilkan kelapa, ada yang menghasilkan padi, ada yang menghasilkan bunga, penghasil jeruk, itu kan desa-desa itu. Nah lewat sesaji itu dapat dikontrol bahwa ini kok jeruknya biasanya banyak, sekarang kok dikit, kelapanya juga, berarti di desa sana, desa Remujung penghasil jeruk itu sedang terjadi hama, kerusakan alam, maka segera diperbaikilah perkebunan jeruk itu. Atau demikian juga yang lain gitu, ada hama padi, tikus, kita perbaiki bersama, kemudian kekayaan alam itu akan terus lestari, tidak rusak lingkungannya, seperti itu ya. Tapi namanya juga zaman ya, terus perubahan, dan kita harus tidak takut dengan perubahan, tetap harus kita hadapi. Kita berada dalam pusaran perubahan itu, soalnya saya hanya bisa menulis, saya tulis. Makanya di Makna Asu itu kan ya tetap, walaupun ada perubahan dan merusak semuanya, tetap aja saya tergusur secara geografis, tetapi segala cita-cita, kemauan, keberanian, kebijakan, dan nilai-nilai yang ada dalam tubuh, dalam pikiranmu tidak akan mungkin tergusur. Seperti itu. Nah kemudian naskah saya yang ketiga itu judulnya naskah bahasa Jawa, masih namanya Ora Iso Mati. Saya kayak wong jujur yang ngisor jambu air. Masih banyak orang jujur di bawah pohon jambu air. Nah di situ itu saya menulis Jawa yang sudah berkemajuan, Jawa yang sudah kenal beasiswa, kuliah di Perancis, terus tokohnya itu Adin namanya. Terus Jawa yang sudah pengusaha, Bu Susi namanya itu, pengusaha butik, pengusaha apa, banyak usahanya. Jawa yang sudah maju, Mas Tony jadi guru gitu. Terus ada Jawa yang itu endingnya itu ada seorang bekas preman namanya Mas Ganang itu. Dia menjaga harta karun yang yang disimpan oleh leluhurnya, tetuanya di situ, tetua di desa itu, bahwa dia harta karun itu untuk membangun desanya, dia harus menjaga, mantan preman itu. Jadi di situ di tubuhnya itu ada tato yang itu berupa peta dari kekayaan alam itu, kekayaan di desanya. Nah
di situ yang bisa menghidupi, bahwa satu desa itu bisa menghidupi masyarakatnya dengan hasil alamnya, dengan sampai mencerdaskan kehidupan manusianya di situ, gitu. Nah, saya juga menulis lagi, sebenarnya belum jadi, judulnya Bajingan Tan Kali. Itu kisah heroik tentang mantan pasukan berani matinya Bung Karno yang terus hidup. Ya fiksi tapi tapi datanya tentang sejarah. Dia hidup di zaman Belanda, zaman Jepang, zaman Malapetaka 65, 98 sampai zaman sekarang sudah tua. Ceritanya itu di mana desanya juga sudah keadaan sekelilingnya sudah berbeda. Desanya dikelilingi oleh gedung-gedung nggak gitu, tapi tempatnya sang tokoh itu masih asri walaupun di antara gedung-gedung itu. Tapi belum jadi, udah bertahun-tahun. Ya saya kalau menulis naskah itu bertahun-tahun namanya, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah itu, nah gitu kisah tentang naskah bahasa Jawa saya. Ini lelakon urip dilakoni kanthi waras lan Trengginas. Nah, ini yang pertama penyebab teater temu itu, kisah Megatruh itu Megatruh, kisah orang-orang tangguh ini saya tambahin judul subjudulnya. Aslinya cuma Megatruh karyanya Nur W.A. Nur W.A itu ternyata bapaknya teman saya Pak Siraras Alit. Dan ini tentu saja sudah dipentaskan oleh banyak kelompok teater di Jogja. Ini Codet, ini tokoh teman saya namanya Codet anak isi, seni murni. Arif Codet modelnya. Tentu saja yang mendesain itu Ibob. Ini semuanya yang desain Ibob. Tadi juga Ibob yang desainnya, poster-posternya. Nah, ini Megatruh ini pertama kali saya bersama teman-teman itu main teater di kampung. Mengapa saya tambah kisah orang-orang tangguh? Di situ bercerita tentang zaman preman Petrus penembakan misterius. Sebenarnya tidak hanya kisah premannya, tetapi masyarakat di seputarnya, di seputar preman waktu itu benar-benar juga resah, dan juga tidak hanya resah ya, tetap harus bertahan hidup, tetap harus berada dalam arus putaran kekuasaan waktu itu, dan harus benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang tangguh gitu ya. Ini prosesnya menarik sekali, ini hanya beberapa bulan, tidak panjang, 1,5 bulanan ya prosesnya. Dan saya harus mengedrill aktor-aktornya yang tidak bisa main teater, belum pernah tahu teater atau apa, drama itu apa. Tapi keren, tetap saya agak galak. Ya justru saya emang gak galak kalau sutradarai. Kegalakan itu dikarenakan apa? Karena ketidaksabaran atau juga ketidaktahuan juga bagaimana ada metode yang lebih efektif dan tidak bikin emosi. Mungkin saya tergolong sutradara yang kurang berpengetahuan, jadi agak galak. Gak apa-apa. Tapi itu aktor-aktornya banyak yang juara waktu itu. Arumi Suhamilan Puspita dan Mas Pak Jarot itu mendapat aktor terbaik dan aktris terbaik. Nah, dan ini menjadi juara favorit ya. Kalau bisa dikatakan secara keseluruhan ini menjadi juara kedua ya dalam kontes festival teater kampung di Yogyakarta waktu tahun 2005. Wow, pentasnya tetap di Kecamatan Mantri Jeron. Iya. Penontonnya banyak sekali ini. Dan artisnya juga juara, namanya Klik Barjo. Mungkin udah saya ceritakan tentang yang kemarin. Ini senang saya pentas ini dan semakin menarik perkembangan teater di kampung saya, kesenian kampung saya. Nah, saya kira udah cukup ya. Ini sama ini workshop naskah di Om Tejo, Rumah Teater Jogja, anak-anak muda teater Jogja yang ngasih naskah. Ini foto saya, foto pantomim yang motret Boim itu, anak Kotasis. Dikasih hadiah itu. Judulnya Langkah-langkah.
Ya, saya rasa cukup sekian dulu dan terima kasih. Tetap oke ya, dan salam cerita.